Assalamualaikum. Terdengar suara Ibu? Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Oke, makasih Wulan. Ini sudah jam 7, tapi temanmu baru 11 yang bergabung. 1 izin, set. Oh, Jeffrey juga izin ya. Dia dengerin tahu ya. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Teres. Lihat, Teres, temanmu kok baru segini yang gabung, Teres. Belum tahu, Bu. Karena kemarin di kelas 12 IPA berapa ya, bergabungnya 10 menit itu baru beberapa, baru komplit. Nah, kita ketinggalan, akhirnya nggak bisa 2 grup. Karena hari ini harus 2 grup. Baru berapa ini? Oke, nanti kalau jam 7 lebih 5 menit, kelompok 1 sudah komplit, kita mulai ya. Agung izin ya. Apa bisa ikut Agung nggak kan? Baru 20 orang. Ntar ya, kita tunggu 1 menit lagi aja deh, kita mulai. Habis waktu kita nanti. Ini bisa dipotong. Ini bisa dipotong. Nah. Nggak usah. Pokoknya ada namanya. Juang dan kawan-kawan buka kameranya, kita berdoa dulu, Juang. Ibu, Ya? Maaf Bu, saya nggak bisa on cam, error. Kenapa tuh? Oh, yaudah kamu pimpin doa aja. Baik, walaupun Bu. Error tapi masih bisa mimpin doa kan? Bisa Bu. Ya sip. Yang lain buka kamera. Ya, makasih Wulan sudah buka kamera. Ya, Amar, makasih Amar. Najwa, Siti, Melfiza, Firyantaka, Anabel. Oke, kita berdoa. Jessica, makasih Jessica. Iya, Juang pimpin doa dulu, Juang. Baik Bu. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, makasih Juang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang kedua kalinya. Untuk kelompok 1, Ibu hanya mengingatkan kembali ketika kita sudah menyelesaikan perkara PKI Madiun 1948, disangkanya tidak akan terjadi pergolakan kembali, ternyata zaman berubah. DN Aidit dengan Lukman ternyata bisa melarikan diri ke Cina, kemudian ditambah pada waktu itu tahun 1950 Soekarno melakukan satu pemerintahan yang disebut demokrasi liberal. Kalau liberal, orang-orang paham apapun bisa masuk ke Indonesia karena diutamakan keliberalannya dan hak asasi manusianya. Nah, ini dimanfaatkanlah oleh Aidit.
dengan kata-kata bahwa Aidit dan kelompoknya meminta maaf, akan berjuang bersama dengan Indonesia. Nah, akhirnya Soekarno karena sudah ada kata-kata liberalnya memaafkan Aidit walaupun pada waktu itu bangsa Indonesia jelas protes. Bahkan Soekarno mengatakan bahwa jangan fobialah terhadap komunis. Tapi yang namanya komunis selalu mengatakan bahwa revolusi belum berakhir. Ketika diberi kesempatan kedua kalinya, dia pun melakukan strategi-strategi berikutnya. Bahkan dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang lugas, sederhana, bisa masuk akal. Nah, ini membuat komunis menang dalam pemilu 1955. Dan akhirnya Soekarno meminta bahwa yang bekerja adalah politik kaki 4. Pada waktu itu yang menang 4 orang. Dan kemudian Soekarno mengumpulkannya dengan azas Nasakom, nasionalis agama komunis. Disitulah akhirnya PKI mengembangkan sayapnya dan kemudian berstrategi untuk merebut kekuasaan atau kudeta. Oke, sampai di situ pengantar Ibu untuk ke G30 SPKI ya, kronologinya sudah ketemu ya. Bolehlah kelompok 1 silahkan kalian mulai bersiap-siap untuk presentasi, mulai melakukan presentasi. Oke, kelompok 1. Agung, Alran, Tisa, Amar, Anabel, Anissa, Atalia, Betari. Jangan lupa teman-temanmu simak betul-betul ya. Setiap slide kamu simak, mana yang kurang paham kamu tanyakan. Nanti suatu saat nanti umpamanya tiba-tiba Ibu keluar, terlempar ya karena sinyal buruk, kamu tetap aja karena nanti Ibu usahakan dan kamu bisa tanya jawab. Oke, mulai kelompok 1. Jangan buang-buang waktu. Siapa nih yang akan melakukan presentasi? Oke, Anabel. Ya, Anabel. Tidak pakai lama, cantik. Agung sampai Betari ya. Oke, Neng, segera, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai G30 SPKI. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alrantisa Meneraisa dari nomor absen 2. Nama saya Marfik Sunobari dari nomor absen 3. Nama saya Nabel Putri Suryanto dari nomor absen 4. Terus? Baru segitu? Anissa, Atala, sama Betari belum ya? Saya ada, Bu. Namanya Betari. Sorry. Abis kamu lama sekali memperkenalkan dirinya. Ya. Nama saya Betari, nomor absen 7. Sebelumnya maaf nih, Bu, saya sinyalnya lagi kurang bagus, jadi susah buat on cam, tapi nanti kalau sudah stabil saya usahakan buat on cam, Bu. Boleh Betari, boleh. Ya, pokoknya bisa presentasi aja ya. Oke. Lanjutkan kalau begitu. Baik, mungkin langsung saya mulai aja ya, Bu. Boleh, gerak. Oke, kita akan masuk ke topik utama yang akan kita bahas, yaitu peristiwa G30 SPKI. Apa sih peristiwa G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI ini adalah gerakan 30 September atau
bisa disebut juga sebagai Gestapo ataupun Gerakan September 30, Gestak ataupun Gerakan 1 Oktober. Nah, peristiwa ini adalah pemberontakan yang terjadi pada malam hari di 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini juga telah menelan korban jiwa dari 7 perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lain yang juga kehilangan nyawa karena usaha kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno ini. Dalang dibalik peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914. Nah, latar belakangnya. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa G30 SPKI ini? Pemberontakan PKI pada tanggal 20 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya, pada tahun 1948, PKI juga sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk menghancurkan negara Republik Indonesia dan menggantinya menjadi negara komunis. Bahkan, dengan adanya ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom, yaitu nasional, agama, dan komunis, yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian sah dan dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini hanya membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Nah, salah satunya juga sudah terbukti, yaitu adalah pemberontakan G30 SPKI ini yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan ini bertujuan untuk menyingkirkan TNI AD sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan. Selain merebut kekuasaan, selain keinginan untuk merebut kekuasaan, ada juga faktor-faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan ini, yaitu yang pertama ada Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima, yang kedua ada Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk yang kesekian kalinya. Dan yang ketiga ada Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan langkah yang bijak. Jakarta-Peking dan Malaysia hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara. Nah, selain itu juga akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Kronologi G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermulai pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kadubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Ragu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Ragu penculik menambah serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Aber Neighborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pemimpin Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya.
Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam Gimana Atalas jaringannya? Apa memang yang di Ibu aja nggak dengar suara kamu? Anabel, ini apa suara Atala yang nggak kedengaran di Ibu? Nggak kedengeran, Bu. Oh yaudah, dilanjut aja dengan yang lain. Kalau umpamanya ada masalah sinyal di Atala. Ibu, maaf, saya izin lanjutin dari Atala ya. Boleh Anissa, segera. Oke, jadi tinta kegagalan nyaris aja tertulis dalam sejarah peristiwa G30S PKI. Hampir aja Pak Harto dilewatin begitu saja karena mereka masih duga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi, beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang malang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan dan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Selanjutnya, ada upaya pemerintah dalam menumpaskan G30S PKI. Seperti yang kita perhatikan sebelumnya, Majen Soeharto mengambil alih Komando Angkatan Darat karena belum adanya kepastian kabar mengenai Letjen Ahmad Yani. Terus juga ada partnernya Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang menjadi Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, berupaya untuk menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan Kavaleri. Untuk di Jakarta, terjadi perebutan kembali studio RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi. Lalu ada pembersihan di Kompleks Halim dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya ada penemuan dan pengangkatan jenderal pimpinan TNI Angkatan Darat. Untuk di daerah Jawa sendiri, oleh Pangdam Diponegoro dengan tugas mengembalikan Komando Korem 072 kepada Danrem 072 Kolonel Katamso. Lalu mereka juga ada operasi Yon dan Yongsi dari pengaruh G30S PKI. Selanjutnya ada operasi Trisula di daerah Blitar dan ada operasi Kikis di daerah border Jawa, perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi G30S PKI salah satunya adalah Aidit. Aidit adalah ketua dari Partai Komunis Indonesia. Aidit diduga sebagai penggagas rencana ini melalui Biro Khusus PKI. Setelah peristiwa 30 September, Aidit pergi ke Semarang dan Jogja. Aidit ditangkap pada 25 November 1965 di Boyolali dan dieksekusi tanpa melalui persidangan. Terus yang kedua adalah Syam Kamaruzzaman. Syam adalah ketua Biro Khusus PKI yang diduga ikut merencanakan penculikan para jenderal. Setelah peristiwa 30 September, Syam ditangkap pada Maret 1967. Dalam kesaksian saat persidangan, Syam menyatakan bahwa dia dan Aidit adalah perancang utama peristiwa ini. Setelah diadili dan dihukum mati, Syam dieksekusi pada September 1986. Terus ada Letkol Untung Syamsuri. Untung adalah pemimpin pasukan Cakrabirawa. Dia diduga sebagai penggerak pasukan yang berasal dari Cakrabirawa yang melakukan penculikan para jenderal ke Lubang Buaya. Setelah peristiwa 30 September,
Untung kabur ke Tegal dan ditangkap pada Oktober 1965. Untung diadili dan kemudian dihukum mati. Dia ditembak mati pada September 1967. Terus ada Marskal Umar Dhani. Karena para prajurit penculik jenderal menggunakan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, maka Panglima Angkatan Udara Umar Dhani dicurigai terlibat. Setelah sempat menjadi utusan Indonesia di Kamboja, Umar Dhani kembali ke Indonesia pada tahun 1966. Dia diadili dan dihukum penjara hingga diampuni oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Umar Dhani meninggal pada tahun 2019 setelah lama sakit. Jadi masa berakhirnya G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal tersebut, PKI yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo berhasil menguasai 2 sarana komunikasi di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia dan Kantor Pusat Telekomunikasi. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Kemudian diumumkan juga terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat dan para divisi Siliwangi. Pada malam hari, tanggal 1 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali Radio Republik Indonesia dan Kantor Telekomunikasi. Selanjutnya, Maijen Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat. Kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat, pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Lalu, pada tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Halimi Imam Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu ditemukan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga keesokan hari. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Lalu pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Lalu pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya, dampak apa saja yang terjadi dari peristiwa G30 SPKI? Pertama, kekuatan politik di Indonesia yang sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kedua, kewibawaan Presiden Soekarno menjadi berkurang. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap sebagai pendukung PKI secara besar-besaran. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan dari para penyelenggara di lembaga negara. Selanjutnya, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KAPI, di mana di demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau disebut Tritura untuk meminta pemerintahan PKI untuk dibubarkan, pembersihan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Reshuffle Kabinet untuk memenuhi Tritura. Lalu gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada 24 Februari 1966. Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Untuk di bidang ekonomi, terjadi G30 SPKI telah menyebabkan inflasi yang tinggi diikuti dengan kenaikan harga. Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintah
11 Maret atau yang sering disebut Super Semar, untuk memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Dan yang terakhir, pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga saat ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kalian sudah banyak memberikan informasi pada teman-teman kamu ya. Kamu boleh tutup layar presentasi kembali supaya teman-temanmu bisa terlihat semua. Siapa yang mau bertanya? Harus bertanya. Kita batasi dulu. Oke, Juang, kita batasi 3 dulu ya. Kelompok 1 catat pertanyaan, kemudian nanti kamu memanage jawaban. Oke, Juang. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya pada bagian kronologi G30 SPKI di situ dijelaskan bahwa ada yang mengira bahwa PKI itu bekerja sama dengan CIA. Nah, saya ingin bertanya apa yang menyebabkan statement itu muncul? Oke. Itu aja, Bu. Oke. Kelompok 1 ada pertanyaan dari Juang bahwa kamu tadi memberikan PPT, di sana tertulis katanya ada yang mengira PKI itu kerjasama dengan CIA. Nah, apa itu alasannya gitu ya, Juang ya? Kenapa sampai ada statement itu? Itu ya, itu pertanyaan dari Juang. Oke, pertanyaan berikutnya. 3 saja, kita batasi 3 supaya DITI juga bisa tampil. Saya, Bu. Oke, siapa, Neng? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Iya, Teres. Silakan, Teres. Saya Teres, ya. Itu saya mau menanyakan, tadi kan ada dampak terhadap Yoon and Yoon. Ya. Yoon and Yoon itu apa? Pengaruh PKI terhadap Yoon and itu apa, Bu? Oke. Tadi kamu menuliskan ya Yoon and Yoon. Iya, silakan nanti dijawab oleh kelompok 1. Oke. Makasih Teres. Apa pengaruhnya ini? Kemudian yang satu lagi, tinggal satu lagi pertanyaan. Saya Bu. Boleh, Najwa. Iya, tadi kan di latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPK itu ada salah satu faktornya itu Angkatan Darat menolak Angkatan Kelima. Nah, Angkatan Kelima itu apa sih dan mengapa bisa ditolak gitu loh sama Angkatan Darat? Apa pengaruhnya sampai Angkatan Darat menolak adanya Angkatan Kelima? Terima kasih. Oke. Kelompok 1, Najwa bertanya. Di situ tadi ada pernyataan ditolaknya Angkatan Kelima oleh Angkatan Darat. Apa sih itu Angkatan Kelima? Kemudian apa pengaruh ditolaknya? Sehingga akhirnya terjadilah apa yang dikenal, jadi itu salah satu latar belakangnya ya Najwa ya tadi ya. Itulah akhirnya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Oke, silakan. Mana dulu yang akan dijawab? Mana dulu yang bisa, yang sudah kamu simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk jawaban? Apakah pertanyaan Juang, Teresia, Najwa? Ibu, saya benar kan? Oh iya. Kenapa? Iya boleh Anissa dulu boleh. Kenapa Anissa? Jawabannya apa Anissa? Jawab yang pertama. Oke, pertanyaan Juang ya. Iya. Kalau misalkan ada yang menduga PKI itu kerjasama juga sama CIA, justru kalau yang dari aku baca dari jurnal, jadi ada file declassified-nya CIA tentang waktu tahun 1965. Jadi waktu tahun 1965 kan itu waktunya bersamaan dekat dengan Perang Vietnam sama Perang Dingin. Nah, jadi justru kalau yang dari aku baca, dari pihak CIA-nya yang nawarin kerjasama sama Soeharto buat bantuin gituin PKI. Jadi dari pihak CIA sama Soeharto-nya, bukan dari PKI sama CIA-nya. Iya, soalnya kan kalau dari sisi ideologi juga CIA sama PKI belakang.
bertolak belakang gitu. Tapi kalau misalnya dari PKI siapa yang kerjasama itu nggak tahu. Ya, ya betul. Makasih Anissa. Jadi kamu tidak dituntut menjadi seorang sejarawan ya, tapi ternyata Anissa sudah banyak membaca buku ya, membaca jurnal. Nah, Juang, bagaimana ini jawaban dari Anissa? Sudah cukup paham, Juang? Iya Bu, sudah cukup Bu. Ya, sudah cukup paham. Oke, jadi kalau disimpulkan kalau disimpulkan dari jawaban Anissa, sebenarnya yang kerjasama itu bukan CIA dengan PKI-nya, karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda gitu ya, bertolak belakang, yang satu komunis, yang satu menebarkan liberalis, jelas tidak. Nah, tapi yang kerjasama adalah Soeharto-nya. Anissa, ternyata kalau umpamanya, nah sayangnya, kamu tadi tidak menampilkan teori-teori tentang siapa yang menjadi tokoh atau dalang ya. Jadi kan ada yang menyebutkan bahwa dalangnya itu CIA, dalangnya itu Inggris, dalangnya itu Soeharto, dalangnya itu Soekarno, dalangnya itu Angkatan Darat, dalangnya itu ya PKI itu sendiri. Kemudian ada juga Pramudia Anantatur mengatakan sebenarnya dalangnya itu adalah bukan tunggal, tapi kalau disimpulkan tuh sama, banyak yang menjadikan dalang di situ ya. Jadi kalau yang disebutkan jawaban dari Anissa begini, Anissa, betul jawaban kamu. Ketika itu untuk menghempas PKI memang kerjasama dengan Soeharto ada ya, tapi kemudian caranya kemudian banyak yang mengatakan sebenarnya PKI itu kerjasama dengan CIA. Jadi CIA Amerika itu memiliki program ganda. Jadi dia menawarkan juga kepada PKI ya untuk persenjataan, tapi nanti dia menyebutkan sendiri bahwa nanti selanjutnya PKI itu akan dihancurkan. Jadi apa sebenarnya tujuan dari CIA kerjasama dengan PKI, tapi nanti berikutnya dia akan menghancurkan PKI. Satu Anissa tujuannya. Sebenarnya CIA ingin menghancurkan Soekarno, tapi lewat PKI dulu. Jadi tujuan sebenarnya yang dibidik pertama adalah Soekarno oleh CIA. Makanya akhirnya ada hembusan, ada isu bahwa sebenarnya PKI juga diajak kerjasama, diberikan senjata, diberikan modal. Nah, bukan karena dia pro terhadap komunisnya, tapi tujuan langkah pertamanya ketika PKI melakukan coup, nah ini bisa menggagalkan Soekarno untuk lanjut menjadi presiden atau melanjutkan pemerintahan itu Anissa. Jadi memang banyak sekali tulisan-tulisan apa yang dibaca oleh Anissa tentang jurnal itu. Kemudian kalau kamu benar-benar membaca teori CIA, ya itulah juga kerjasama dengan Soeharto. Karena apa? Kenapa CIA kok ingin membidik Soekarno untuk turun? Karena CIA pun tidak suka dengan programnya Soekarno yang menasakomkan. Jadi seolah-olah Soekarno pun mau terhadap komunis. Nah ini yang tidak disukai oleh CIA. Kenapa demikian? Benar kata Anissa, pada waktu itu sedang perang dingin. Apa itu perang dingin? Perang dingin adalah perang untuk mengibarkan bendera liberalis dengan komunis. Nah, pada waktu itu Soekarno seolah-olah sudah pro kepada komunis. Ini nggak boleh dibiarkan, kata orang-orang liberalis. Makanya atas bantuan atau alatnya CIA menghancurkan Soekarno dengan kerjasama dulu dengan PKI. Nanti berikutnya baru PKI yang diganyang setelah Soekarno hancur. Dan benar. Akhirnya kan Soekarno hancur, diprotes oleh mahasiswa, diprotes oleh pelajar, diprotes oleh para guru, diprotes oleh dokter. Itu ketika tanggal 25 Oktober 1966. Begitu ya Anissa ya? Begitu ya Juang ya? Jadi kalau ada, benar bagus pertanyaan Juang. Kenapa
ada yang statement mengatakan begitu. Nah, ternyata memang salah satu tujuannya adalah menghancurkan Soekarno dulu. Jadi politik gandanya Amerika itu begitu, di mana-mana selalu begitu. Jadi hancurkan orang yang tidak disukai dulu dengan lawannya dia, menggunakan lawannya dia. Nah, setelah hancur orang yang dituju, baru si media ini akan dihancurkan. Gitu Anissa. Juang, jangan puas dulu, kamu bisa mencari lagi. Ya, jadi itu adalah teori-teori tentang keterlibatan CIA ketika terjadinya gerakan 30 SPKI. Anissa, punyamu pun tidak salah karena sampai saat ini belum ada yang menyebutkan satu tokoh dalang. Tapi kalau ditanyakan, kalau Ibu cenderung ke teori yang mana, Ibu ambil teori yang mengatakan bahwa itu adalah teori chaos. Jadi semua terlibat. Angkatan Darat terlibat. Karena tadi kan dia tidak menyetujui angkatan kelima. Soekarno terlibat. Ya bisa jadi karena gara-gara Nasakom PKI ada di Indonesia. Soeharto terlibat. Bisa jadi ketika terjadinya tanggal 30 September dia pangkostrat, tapi kenapa dia tidak gerak langsung? Kemudian Inggris terlibat, bisa jadi karena Inggris nggak suka ke Soekarno intervensi ke negeri Malaysia, daerah jajahan Inggris yang pada waktu itu akan dijadikan persemakmuran. Soekarno nggak suka. CIA bisa jadi karena memang CIA tidak suka kepada Soekarno yang sudah berdekatan dengan komunis. Jadi benerlah yang paling tepat adalah teori chaos, semua terlibat. Tapi sebagai medianya memang ada PKI-nya. Neng, kalau dalam Orde Baru, Nugroho Sutanto mengatakan bahwa siapa dalangnya? Ya PKI sendiri. Memang betul, memang PKI yang jalan kok. Begitu ya, kamu harus tetap mencari. Oke, Juang, tidak usah puas, kamu akan bisa mencari kembali. Kelompok 1, pertanyaan Teresia dan Najwa. Ini untuk Erin, nih. Apa nih untuk Erin nih? Segera, waktu kita 3 menit supaya Ibu, saya izin menjawab. Boleh, Anabel. Menjawab pertanyaan dari Najwa. Gimana tuh? Jadi angkatan kelima itu adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan dari Partai Komunis Indonesia. Jadi mereka itu diambil dari karangan buruh dan petani yang dipersenjatai. Nah, mengapa mereka ditolak oleh TNI AD? Karena mereka itu merupakan gagasan dari PKI, sehingga para petinggi dari TNI AD itu khawatir bahwa ini tuh digunakan PKI untuk merebut kekuasaan dan meniru dari pengalaman revolusi baik dari Rusia maupun Cina. Maka dari itu petinggi itu menolak usulan tersebut dan juga dikatakan bahwa membentuk angkatan kelima itu tidak efisien. Terima kasih. Ya, makasih juga Anabel. Najwa, itulah jawabannya ya. Angkatan kelima itu siapa sih, Neng? IPA 3 yang tahun depan kamu akan bersukaria karena kamu akan dapat PTN, amin ya. Jadi apa sih itu angkatan kelima? Angkatan kelima adalah yang akan dipersenjatai buruh dan petani. Jadi yang disebut dengan angkatan kelima adalah buruh dan tani. Nah, kemudian pertanyaannya apa tadi ya? Apa hubungannya dengan angkatan darat? Ketika Zhou Enlai, pemerintahan Cina menawarkan kepada Republik Indonesia bahwa kami punya 100 pucuk senjata Chun. Kasihkan tuh. Nah, Aidit langsung menyambut. Langsung minta kepada Bung Karno. Bung, ini keadaan kita kadang tidak aman. Makanya bagaimana kalau kita buat ke angkatan kelima? Angkatan darat sudah ada, angkatan laut sudah ada, angkatan udara sudah ada, kepolisian sudah ada. Nah, angkatan kelima, apa itu angkatan 5? Buruh dan tani kita persenjatai. Soekarno awalnya tertarik juga karena memang di wilayah Cina buruh dan tani pun dipersenjatai. Akhirnya diskusilah kepada Ahmad Yani. Nah, Ahmad Yani menolak mentah-mentah. Dia mengatakan kepada Bung Karno, Bung,
kalau terjadi sesuatu dengan negara kita, tidak hanya buruh dan tani saja yang kami persenjatai, tapi seluruh rakyat Indonesia akan dipersenjatai. Itulah kata-kata yang membuat dendam komunis. Makanya kamu lihat, siapa yang diarah, siapa yang dieksekusi oleh orang-orang komunis, yaitu Angkatan Darat. Jadi sampailah 7 perwira Angkatan Darat, karena Angkatan Daratlah yang pertama kali menolak adanya Angkatan Kelima. Itu ya Najwa ya, tentang Angkatan Kelima ya. Dia adalah buruh dan tani yang oleh komunis dikasih senjata. Apabila suatu saat terjadi sesuatu dengan Indonesia, dia pun turut serta. Padahal mah betul kata Anabel, tujuannya sebenarnya untuk mempersiapkan kudeta. Ya, itu. Oke, tinggal satu lagi nih pertanyaan Teresia. Ibu kasih waktu 2 menit deh supaya kelompok DI segera maju. Siapa yang akan menjawab? Siapa yang akan menjawab nih? Tadi kamu nuliskan di situ ya. Alran, Amar, Anabel, Anissa, Atala, Betari. Siapa yang mau jawab? Teres, mana Teres? Teres coba pertanyaannya diulangi lagi Teres. Mungkin mereka kurang paham. Tadi ketika Betari mempresentasikan, itu kan ada Yon and Yonsi ya. Yon dan Yonsi. Nah, yang dimaksud Yon dan Yonsi itu apa Bu? Terus pengaruh PKI G30 SPKI itu terhadap Yon dan Si itu bagaimana? Oke, nah itu karena tadi kamu menulis. Kamu ada. Nah, ternyata jeli sekali nih Teresia. Baca itu dia di situ. Ayo. Ibu kasih gambaran untuk kalian merangkum ya jawabannya ya. Jadi kalau kamu lihat taduh. 12 IPA 3 kelompok 1 tadi kamu tidak juga memberikan persiapan PKI ya. Bagaimana persiapan PKI untuk melakukan KUB. Nah, di situ salah satunya adalah intervensi atau masuk ke tubuh Angkatan Darat. Dengan sistem atau dengan cara yang dikenal dengan nama KKM. Apa itu KKM? Kerja ke kalangan musuh. Kerja di kalangan musuh. Musuhnya PKI siapa? Angkatan Darat. Tapi dia akhirnya intervensi. Seolah-olah dia bisa masuk atau dia memang masukkan unsur-unsur PKI, dia kemudian merangkul orang-orang TNI yang ya bisalah disebut lemah iman. Akhirnya banyak orang-orang TNI yang masuk ke PKI. Salah satunya itu si Yon tadi, divisi Diponegoro, divisi Brawijaya, itu ada yang masuk. Jangankan itu, kamu lihat Letnan Untung, Latif, itu kan temannya Soeharto. Tapi bisa masuk ke PKI dengan menamakan dirinya, memang nama dari Pak Karno ya, Cakrabirawa. Nah coba tolong kamu terjemahkan apa yang Ibu terangkan. Karena tadi kamu tidak menyebutkan bahwa adanya intervensi PKI di Angkatan Darat dengan cara yang dikenal dengan nama KKM, kerja di kalangan musuh. Tahu dia bermusuhan dengan Angkatan Darat, tapi dia masuk ke Angkatan Darat. Dan ternyata banyak tentara-tentara yang masuk ke atau pro terhadap PKI. Salah satunya, salah duanya itu tadi, Yon dan Yonsi. Ada tadi divisi Diponegoro dan divisi Brawijaya. Tidak terbaca ya Rantisa ya, Amar. Ya, kamu tadi hanya masukkan saja. Oke Teresia, mungkin sedikit gambarannya itu saja dulu ya Teresia ya. Karena waktu kita sudah hampir habis. Teres tidak jangan terlanjur puas dulu, kamu akan mencari lagi. Nah, ya, kelompok 1, makasih juga Teres pertanyaan kamu.
mengakibatkan nilai temanmu ini jadi berkurang, sayang sekali ini. Kamu bisa mengaduk-aduk nilai temanmu. IPA 1 kelompok 1. Dari Agung sampai Betari. Di dalam persiapan, Ibu kasih kamu nilai A. Kenapa, Neng? Kamu tidak membocorkan apa yang ada di kelompok kamu itu bagus. Kalau di kelas lain, belum apa-apa udah banyak yang japri ke Ibu. Bu, si A nggak kerja, Bu, si B nggak kerja, ya udah. Persiapan Ibu langsung kasih B. Nah, kamu nggak. Jadi Ibu kasih A, berarti kompak, karena kamu tidak ada masalah di sini. Kemudian diisi, Neng, diisi tadinya Ibu ingin ngasih A+, karena kronologinya benar-benar di kelas lain kamu tidak ada kronologi seperti itu. Hanya sayang, kamu tidak menyebutkan persiapannya. Dibuat biro khusus, dilakukan MKTB, dilakukan KKM, intervensi keangkatan darat, diadakan isu Dewan Jenderal, diadakan isu dokumen Gilchrist. Nah, ini sayang Amar, tidak kamu sebutkan. Padahal itu intinya. Ya, tadinya Ibu ingin ngasih kamu A+, tapi ternyata kamu tidak menuliskan itu. Ya sudahlah, A juga saja ya. Nah, pemahaman, Neng. Iya sayang. Pemahaman tuh tadinya juga Ibu mau ngasih kamu A+, karena kamu bisa menjawab. Ya, tapi pas pertanyaan Teresia, kamu diam. Bu, mohon maaf, Bu. Gimana, Amar? Tadi pas sebenarnya kita tadi mau jawab itu Tere, tapi Ibu udah ngomong semuanya. Ibu dulu ya, habis kamu diamnya kelamaan sih. Ibu kerja, yaudah, nggak apa-apa Amar. Nanti cepat di ini ya. Oke, Amar, supaya nilaimu A+, gimana jawabannya? Segera. Jawaban singkatnya, jadi kalau menurut pemahaman saya yang sudah saya baca, ion itu sebenarnya bukan ion dan ion C, tapi ion L dan ion C ya Bu. Nah, jadi itu dari batalion. Jadi disingkat jadi ion gitu. Jadi kayak benar, batalion ion. Ion L dan ion C. Jadi angkatan darat untuk apa ya? Keterkaitannya dengan PKI itu tadi. Itu mungkin ada anggota-anggotanya yang ikut PKI atau pro PKI. Ya, yang tadi Ibu sebutkan aja pro ya. Terus? Dari pihak TNI AD mengamankan ion L dan ion C untuk agar tidak ikut-ikutan PKI gitu. Jadi biar nggak menyimpang gitu. Jadi diamankan. Ya udah, jadi A+-nya kecil dulu nih, karena nanti lagi itu segera jawab ya, pengalaman yang lain ya, segera jawab, jadi jangan menunggu waktu lama, karena memang waktu kita harus 2 grup. Ya oke, Amar, kamu menyelamatkan kelompok kamu, jadi persiapan Ibu kasih A, isi A, pemahaman kamu sudah bisa menjawab ya. A+ harusnya gede, A+-nya kecil aja karena kamu terlambat Amar. Yang lain di hari besok lihat minimal kelompok 1. Dia belum ada contoh, dia duluan tapi dia bisa merangkum semua pertanyaan, kemudian menyajikan informasi yang bagus ya. Jadi kelompok berikutnya, kelompok 3 dan semuanya harus nilainya A++. Oke ya. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah banyak memberikan informasi. Kelompok 2, silakan. Ya, makasih Neng. Nah, kelompok 2, silakan DITII. Oke, langsung Dio ya. Dio masih hitam yuk. Sebentar. Ya.
Ya, sudah terlihat segera, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang pemberontakan DI TII di Jawa. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dia Putra Naindra, absen 11. Ya. Nama saya Cahya Putra Siawan, nomor absen 8. Oke. Lalu ada saya Davina Shibia baru absen 9. Perkenalkan, saya Devina, absen 10. Saya Faradi Bayrania, absen 12. Nah, ya langsung, Neng. Langsung, Kang. Di materi yang akan kita bahas ini ada 6. Yang pertama adalah latar belakang, jalan pemberontakan, cara pemerintah menyelesaikan dan menuntaskan tokoh-tokoh yang terlibat, serta dampak. Yang pertama, latar dan jalan pemberontakan akan dibawakan oleh Cahya. Latar belakang terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TII) adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti daerah lain, namun dengan latar belakang sendiri. Terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948, terjadi pertemuan antara SM Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia atau NI, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetuskannya NI ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosuwiryo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia atau TII. Tujuan dari dibentuknya TII sendiri untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia. Hal ini menjadi awal terjadinya pemberontakan DI/TII tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga merambat sampai ke daerah lainnya. Amir Fattah memimpin. Sebelum ada pemberontakan DI/TII di bawah kepemimpinan Amir Fattah di Jawa Tengah, sudah lebih dulu muncul gerakan yang serupa dipimpin oleh Abbas Abdullah. Pasukan yang dipimpin Abbas ini bernama pasukan Hizbullah, di mana saat itu mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah sengketa Indonesia Belanda, yaitu Brebes. Sampai di sana, pasukan ini membentuk pasukan baru bernama Mujahidin yang disebut dengan Majelis Islam atau MI. Bukan hanya pasukan Hizbullah, Amir Fattah juga saat itu tengah mendatangi Brebes. Minatnya untuk kemudian turut bergabung dalam pemberontakan ini adalah karena ia merasa memiliki cara pandang dan ideologi yang sama, khususnya dalam bentuk negara Islam Indonesia. Akhirnya pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah bersama teman-temannya memutuskan bergabung dengan NII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Sejak saat itu, Amir Fattah berserta kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa, seperti
Desa Rokeh, Jati, dan Penggerbarang. Akhir pemberontakan. Demi melemahkan kekuatan para tentara Amir Fatah serta penyerangan mereka, TNI membentuk Gerakan Banteng Nasional atau GBN. GBN adalah Komando Penumpasan Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Para pemimpin dari GBN sendiri adalah Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel Bahrun, dan Letnan Kolonel Ahmad Yani. Unsur penting yang ada di dalam GBN adalah Banteng Raiders, sebuah pasukan elit bawa kepemimpinan Ahmad Yani untuk memburu gerilyawan DI-TII. Selama proses pembekuan, pasukan Mujahidin serta Hizbullah sempat berhasil meloloskan diri dari tangkapan TNI. Sampai akhirnya pada 22 Desember 1950, pasukan-pasukan ini berhasil ditangkap saat berada di desa Cisayang, Tasikmalaya. Amir Fatah yang juga ikut tertangkap di penjara selama 2 tahun. Untuk sekian pembahasan untuk latar belakang dan jalan pemberontakan. Selanjutnya, cara pemerintah akan dibawakan oleh Davina. Baik, selanjutnya cara pemerintah menanggulangi pemberontakan TNI di Pulau Jawa, utamanya di wilayah Jawa Barat dan wilayah Jawa Tengah. Di Barat, dalam menghadapi aksi TNI, pemerintah mengarahkan pasukan TNI untuk membalas gerombolan ini. Pada tahun 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi yang bernama Pagar. Kamu masih di mute, Davina. Jadi nggak kedengeran. Nah. Oh. Oke. Ulang dari awal Jawa Barat ya, Bu? Ya. Yang pada tanggal 4 Juni aja. Dalam menghadapi aksi TNI di Jawa Barat, pemerintah mengarahkan pasukan TNI untuk menumpas. Pada tahun 1960, pasukan Siliwangi yang pada tanggal 4 Juni, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Baratayuda di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian oleh Barat dapat dipadamkan. Selanjutnya ada di daerah Jawa Tengah. TNI di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fatah bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, dan Muhammad Mahfud Abdul Rahmat di Sumono. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, cara pemerintah untuk menempasnya adalah dengan membentuk operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara. Di bawah Kolonel Sarbini, selanjutnya diganti oleh Letnan Kolonel M. Bahrun, dan kemudian oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Gerakan operasi ini disebut dengan pasukan Banteng.
Lalu selanjutnya yang kedua, di daerah Kudus, Jawa Tengah, dan Magelang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung di ITII pada bulan Desember 1951. Kamu masih mematikan lagi mikrofonnya? Apa otomatis langsung mati tuh ya, Davina ya? Sebentar dulu, kelompok 2. Kamu sebenarnya sudah bisa disebut informasinya sudah penuh. Nah, karena waktu kita sudah habis, udah jam 8, tapi kronologi kejadian, kemudian cara pemerintah memberantas sudah tergambar oleh kita, ya Davina dan kawan-kawan. Bagaimana kalau sekarang kita buat 3 pertanyaan aja dulu cepat? Ya Davina ya? Baik Bu, buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic aja. Ya, langsung saja bertanya. Dio? Saya mau bertanya. Boleh. Anabel ya? Siapa yang nanya? Gisela? Iya. Gimana, Gis? Saya mau bertanya. Kenapa, Bu? Iya, Gisela. Sebut apa pertanyaannya? Iya. Hal apa yang melatar belakangi Kartosuwiryo memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia? Apakah Kartosuwiryo hanya mendirikan negara karena rasa kekecewaannya saja, atau apakah ada aspek lain yang melatar belakangi? Oke. Hal apa yang membuat Kartosuwiryo ingin menjadikan negara Islam Indonesia? Apa karena kecewa atau ada hal yang lain ya Gisel ya? Tolong dijawab Dio dan kawan-kawan maksudnya. Satu lagi aja pertanyaan. Boleh. Saya bertanya. Oke, Jikra. Bu, pada saat pemberontakan DII, saya ingin bertanya bagaimana respon agama-agama lain terhadap pemberontakan DII di Indonesia. Oke. Ketika ada pemberontakan DITII, bagaimana respon dari agama-agama yang lain terhadap pemberontakan ini? Itu pertanyaan Jikra. Neng, segera jawab. Karena waktu kita sudah habis. Kamu harus segera ke pembelajaran berikutnya, persiapan ke pembelajaran berikutnya. Hal apa sehingga Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Karena kecewa saja atau ada hal yang lain? Ketika terjadi pemberontakan DITII, bagaimana nih agama-agama lain meresponnya? Oke. Ya, Dio dan kawan-kawan. Tadi di slide yang keberapa itu sebenarnya jelas sekali kamu menyebutkan latar belakang Kartosuwiryo. Baik Bu, izin menjawab untuk pertanyaan dari siapa tadi? Gisel. Latar belakang Kartosuwiryo menjadikan negara Islam, latar belakang Kartosuwiryo mau mendirikan negara Islam Indonesia. Ya benar kan? Iya betul. Alasannya adalah karena Kartosuwiryo tidak setuju dengan hasil perjanjian Renville. Dan sesuai perjanjian Renville pasal 6 TNI yang ada di wilayah Indonesia harus ditarik kembali ke Jogja. Oleh karena itu, Kartosuwiryo dan pasukannya menolak dan lebih memilih melarikan diri dan melatih pasukannya di Gunung Cepu. Tidak hanya itu, karena presiden dan wakil presiden diculik dan diasingkan di Bangka, hal itu yang menyebabkan Kartosuwiryo melakukan pemberontakan. Gimana dia? Gimana dia? Diulang lagi, Bu. Iya, diulangi lagi.
Dari awal, oke. Kayaknya kronologinya kurang tepat. Coba ulangi lagi. Oh iya. Hmm. Karena Kartosuwiryo tidak setuju dengan hasil perjanjian Renville dan sesuai perjanjian Renville, pasal 6 TNI yang ada di wilayah Indonesia harus ditarik kembali ke Jogja. Oleh karena itu, Kartosuwiryo dan pasukannya menolak dan lebih memilih melarikan diri dan melatih pasukannya di Gunung Cepu. Tidak hanya itu, karena presiden dan wakil presiden diculik dan diasingkan di Bangka, hal itu yang menyebabkan Kartosuwiryo melakukan pemberontakan. Oke. Yang disebut Jadi dengan ada keterkaitannya dengan agresi militer kedua ya, Dio ya? Iya, Bu. Oke. Neng, jadi pertanyaannya Gisela sebenarnya sudah disimpulkan Gisela sendiri ya. Hal apa yang menyebabkan Kartosuwiryo ingin membentuk negara Islam Indonesia? Apakah karena kecewa? Iya, betul kecewa. Kecewa karena adanya perjanjian Renville. Januari 1948. Nah, kebetulan Desember 1948-nya Soekarno diculik kan ya. Kemudian dibuatlah pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Nah, ini kesempatan dia bisa melakukan pemberontakan. Ditambah lagi Dio, tadi itu kamu bagus sekali di slide itu disebutkan selain perjanjian Renville, dia juga sebenarnya sudah kecewa dari awal setelah proklamasi ketika Belanda. Ingat-ingat Dio, ada catatan di situ kamu. Ketika Belanda ingin menjajah kembali, kita melakukan diplomasi dan diplomasi awal pun sudah merugikan bangsa Indonesia. Makanya dia berpikir mending negara Islam, tegas dengan Quran dan hadisnya. Itu pikiran dari Kartosuwiryo. Ya, jadi Gisel betul dia kecewa terhadap perjanjian Renville yang dimulai juga dari perjanjian Linggarjati. Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke akhirnya menjadi 3 saja daerah. Itu udah sebel. Ditambah lagi yang katanya akan diperbaiki di perjanjian Renville malah lebih dipersempit. Kebetulan lagi nasib berpihak pada dirinya. Agresi militer membuat Soekarno tidak ada di tempat karena dibuang di Bangka. Itu kesempatan untuk memproklamirkan Republik, yaitu negara Islam Indonesia yang dikenal dengan nama Darul Islam, daerah Islam. Itu Gisel sudah dijawab oleh Dio, kemudian kamu pun sebenarnya sudah menjawabnya, hanya kamu ingin menegaskan ya Gisel ya. Ya Gisel ya, ingin menegaskan kecewa atau ada maksud lain. Awalnya kecewa, akhirnya punya maksud. Buat aja negara Islam Indonesia. Ternyata Soekarno tidak tegas, selalu dibayangi oleh Belanda. Itu yang tadi ada di catatannya Dio. Oke, sekarang pertanyaan bagus dari Jikra, Dio dan kawan-kawan. Bagaimana reaksinya? Agama lain. Ya. Izin jawab ya Bu. Boleh. Segera. Devina. Sebenarnya kita kan udah research gitu ya Bu. Sebenarnya pertanyaan Zitra itu setelah dicari nggak dibahas di jurnal manapun. Jadi sepertinya dampak untuk agama lain pun cuma bisa pasrah karena merupakan minoritas dan nggak ada juga jurnal yang mencatatkan adanya pemberontakan atau penolakan dari agama lain, Bu. Oke. Kalau kita cari dalam informasi-informasi manapun ya, Devina ya, ternyata tidak terbahas ya. Jadi sebenarnya pertanyaan Jikra ini bisa nanti oleh Jikra dibuat penelitian. Jikra bagaimana? Apakah mereka menolak atau kemudian mengikuti dengan membuat negara Kristen Indonesia? Nah, ternyata tidak ada Jikra. Hanya Jikra, pertanyaan kamu bagus sekali. Jawaban Devina juga sudah mencari di berbagai jurnal, tidak ada. Di dalam sejarah dari 30 tahun Indonesia merdeka sampai 45 tahun merdeka dengan adanya DITI pun tidak terbahas. Tapi ada kata-kata yang bagus. Walaupun walaupun Indonesia pada waktu itu ya juga sampai sekarang 90% Muslim, tapi tidak semua tertarik dengan negara Islam Indonesia. Otomatis dong dengan agama yang lain. Orang Islamnya sendiri juga tidak tertarik, tidak mendukung
apalagi yang beragama lain. Jadi itu bisa menjadi jawaban ya, jawaban pasrahnya dari Devina, atau memang mereka bukan pasrah, karena mereka juga akhirnya menolak dengan tidak memberikan bantuan-bantuan atau mereka diam. Tapi di situ ada pernyataan bahwa walaupun orang Islam 90% di Indonesia, mereka tidak mendukung NII karena apa? Tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Jadi jangankan yang non, yang Muslim pun menolak. Jadi hanya sebagian kecil. Jika makanya Devina, makanya disebutlah gerombolan. Jadi pada waktu itu dikenalnya dengan nama gerombolan. Gerombolan hanya segerombol saja. Kalau umpamanya Muslim semuanya setuju, bukan gerombolan namanya, ya. Lebih bagus dengan nama komunitas mungkin daripada gerombolan. Itu Jikra. Pertanyaan kamu bagus sekali. Layaklah memang dipertanyakan bagaimana dengan kelompok yang non Muslim, ya. Nah ternyata jangankan yang non-Muslim, yang Muslim pun menolak. Jikra, makasih pertanyaannya, membuat kelompok 2 mencari, dan ternyata memang tidak banyak diketemukan, bahkan tidak ada dalam jurnal-jurnal atau sejarah-sejarah tentang apakah mereka membela atau membentuk kelompok lain untuk melakukan pemberontakan, itu ternyata tidak. Ntar dulu ya. Baik, terima kasih Bu. Kelompok 2, ya sama-sama Jikra. Ntar dulu Ibu kasih apresiasi dulu ke Jikra ya. Jikra kemarin waktu peringatan 17 kamu keren banget itunya pidatonya, seperti pidato pejabat. Sampai Pak Heru itu di grup kita, keren amat nih ketua OSIS kita, baru tahu dia kita ngomong begitu. Oke, selamat untuk Jikra dan semuanya. Makasih Bu. Sama-sama, pokoknya bagus-bagus. Siapa yang proklamasi Agung ya? Itu juga bagus ya. Jadi intonasinya Soekarno dibuat hampir sama, diusahakan sama ya, supaya kita seolah-olah ikut ada ketika proklamasi tersebut. Bagus, kompak sekali kalian. Kelompok 2, dengarkan persiapan sama A. Isi. Neng, tadi Ibu lihat diisi, tadi Ibu mau nulis Amin ya. Oh, tapi ternyata kamu ada di pemberantasan di pemerintah. Pikiran Ibu kamu tidak menyebutkan nanti Baratayuda, Pagar Betis, ternyata ada ya. Jadi A+. Kemudian pemahaman juga A+. Nah, untuk yang kelompok 1 tadi Ibu sudah samakan dengan kelompok 2 ya, karena sudah berusaha menjawab. Hanya diisi saja kamu kurang persiapan, jadi diisi tetap A. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 12 IPA 3, walaupun sudah kita melor waktu 13 menit, kamu masih tetap duduk manis mendengarkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Karena sudah memberikan materi yang bagus. Tepuk tangan juga untuk yang bertanya, sehingga informasi bertambah. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam Bu. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Udah live tuh.